KPK tiba-tiba mau memeriksa Mohaimin Iskandar. Ada apa? Kasus 2012 yang berarti sampai hari itu berapa tahun? Beberapa tahun ini KPK ngapain lagi? Kalau betul Caimin itu salah melanggar hukum. Dipanggilnya Mohaimin oleh KPK ini bukan politisasi hukum, tetapi proses hukum biasa, ya. Karena menurut saya politisasi hukum itu artinya menggunakan hukum sebagai alat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, baru saja dideklarasikan sebagai bakal cawapres pendamping Anies Baswedan, Sang Jenderal Kancil Mohaimin Iskandar alias Caimin, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, mendadak dipanggil KPK terkait kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kemenaker. Kasus tersebut terjadi pada tahun 2012 ketika Caimin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009-2014. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat ditanya terkait pemanggilan tersebut menyampaikan bahwa Mohaimin Iskandar sempat meminta pemeriksaan dijadwalkan minggu ini, yaitu pada hari Kamis 7 September 2023. Tetapi penyidik kemudian menetapkan pemeriksaan pada pekan depan. Iqbal kasus tersebut KPK telah menetapkan 3 tersangka, yaitu 2 pegawai negeri sipil dan 1 orang dari swasta. Sementara itu penyidik KPK pada bulan lalu, tanggal 18 Agustus 2023, menggeledah kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta. Namun KPK belum mengumumkan temuan-temuan hasil penggeledahan tersebut kepada publik. Nah, terkait dengan pemanggilan KPK terhadap Caimin, Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Koiri yang akrab disapa Gus Coy, langsung meradang. Ia curiga pemanggilan KPK terhadap Caimin yang saat ini menjadi bakal calon wakil presiden Anies Baswedan tidak murni karena kasus hukum. Ia menyatakan kecurigaan tersebut timbul lantaran panggilan pemeriksaan tersebut terjadi setelah pasangan Anies Caimin dideklarasikan pada akhir pekan lalu. Ia berharap KPK menjadi lembaga anti rasuah yang bekerja secara independen dan profesional, tidak atas dasar pesanan elit politik tertentu, kelompok tertentu, atau siapalah tertentu lainnya, tegas Gus Coy. Nah, atas kecurigaan Gus Coy tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD sontak angkat bicara. Dia meyakini pemanggilan Caimin merupakan prosedur hukum biasa untuk melengkapi informasi atas pengusutan kasus korupsi yang telah ditangani KPK. Menurutnya pemanggilan itu bukan politisasi hukum karena memang tidak boleh hukum dijadikan sebagai alat untuk kepentingan politik. Dalam kasus pemanggilan Mohaimin oleh KPK, kata Mahfud, merupakan permintaan keterangan biasa atas kasus yang sudah lama berproses. Ia menegaskan Mohaimin tidak dipanggil sebagai tersangka, tetapi dimintai keterangannya untuk melengkapi informasi atas kasus yang sedang berlangsung. Saksi yang dipanggil oleh tim penyidik KPK karena kebutuhan untuk agar lebih jelas dan terangnya perbuatan dari para tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK. Jadi sekali lagi kami ingin sampaikan kembali, setiap perkara yang naik pada proses penyidikan oleh KPK, kami pastikan sudah ada tersangkanya. Oleh karena itu tentu untuk memperjelas perbuatan dari para tersangka, tentu kebutuhan untuk memanggil seorang sebagai saksi sangat diperlukan. Oleh karena itu kehadiran dari saksi Pak Mohaimin Iskandar juga sangat penting untuk memperjelas seluruh perbuatan dari para tersangka yang sudah kami tetapkan dalam kegiatan penyidikan dimaksud. Kami juga sangat yakin yang bersangkutan akan kooperatif hadir, terbukti hari ini juga mengkonfirmasi ketidakhadirannya ke KPK. Cuman kan ini persoalan waktu, kebetulan tim penyidik pada hari Kamis ada kegiatan lain, sehingga nanti akan dijadwal ulang sesuai dengan jadwal dari tim penyidik KPK. KPK tiba-tiba mau memeriksa Mohaimin Iskandar. Ada apa? Kasus 2012
yang berarti sampai hari ini itu berapa tahun? Beberapa tahun ini KPK ngapain lagi? Kalau betul Caimin itu salah, melanggar hukum, korupsi, kenapa nggak sejak dulu diperiksa? Toh yang lain sudah ada yang masuk penjara. Kemudian selama sekian tahun ini, 2012 sampai sekarang berarti berapa tahun? Itu ngapain aja? Nah, sekarang bergerak, sekarang memanggil Caimin setelah Caimin jadi calon wakil presiden dari koalisi Perubahan. Kalau saya dan mungkin banyak orang punya persepsi bahwa KPK tidak lagi menjadi alat penegak dalam konteks pemberantasan korupsi, tapi alat politik. Dipanggilnya Muhaimin oleh KPK ini bukan politisasi hukum, tetapi proses hukum biasa, ya. Karena menurut saya politisasi hukum itu artinya menggunakan hukum sebagai alat politik untuk kepentingan politik. Sedangkan ini kasus ini kan sudah lama dan terjadi ketika Muhaimin menjadi Menteri Tenaga Kerja, ya. Tersangkanya sudah ada. Jadi karena ini proses hukum, jadi menjadi sambungan-sambungan Muhaimin itu ya diminta memberi keterangan saja. Seperti dulu saya, ya, seperti dulu saya waktu Pak Akil itu di OTT, saya dipanggil juga. Orang berteriak, wah itu Pak Mahfud kena terlibat dalam kasus korupsi Pak Akil Mokhtar gitu. Lah saya itu ke sana dimintai keterangan, bukan diperiksa. Sama, Muhaimin ini dimintai keterangan. Kalau dimintai keterangan itu artinya memberi sambungan informasi. Kalau diperiksa, ya, itu ada dugaan terlibat, gitu. Jadi ini kadang-kala orang tidak paham. Dan kita sudah berpendirian begini, pendirian negara, pendirian pemerintah, bahwa tidak boleh hukum itu dijadikan alat politik karena sebuah kontestasi politik. Itu tidak boleh. Pemerintah mengatakan jangan sekali-kali hukum dijadikan alat untuk membungkam kegiatan politik atau mendukung kegiatan politik. Sahabat-sahabat cerdas bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, pernyataan Mahfud MD memang ada benarnya. Kalau selama ini selalu muncul kecurigaan adanya politisasi hukum terkait dengan calon kontestan politik yang dipanggil KPK, bisa saja hal itu hanya sebatas dugaan yang muncul akibat faktor kebetulan. Terkait dengan pemanggilan Caimin oleh KPK misalnya, mungkin saja momentumnya terjadi pada tahun politik. Dalam konteks demikian, Gus Coy pun seharusnya tak perlu bereaksi keras, apalagi memiliki kecurigaan-kecurigaan yang sangat tidak berdasar. Taruhlah misalnya pemanggilan itu dilakukan setelah Pilpres berlangsung dan paslon Anies Caimin ditetapkan sebagai pemenang misalnya. Apakah Gus Coy juga akan memiliki kecurigaan yang sama? Kenapa Caimin dipanggil KPK setelah berhasil memenangkan Pilpres 2024? Bukan mustahil kecurigaan yang mencuat ke permukaan justru lebih dahsyat dengan menuding pemerintah telah memperalat KPK untuk menjegal kemenangan Anies Caimin. Dalam situasi demikian, kalau masih meyakini bahwa hukum di negeri ini sebagai panglima, sudah seharusnya para elit politik di negeri ini memberikan pendidikan politik yang baik dan mencerahkan kepada rakyat untuk menghargai dan mengapresiasi proses dan langkah hukum yang sedang berjalan. Kalau langkah dan proses hukum yang dijalankan KPK selalu dicurigai adanya tendensi politik, bagaimana mungkin aparat lembaga anti rasuah itu bisa bekerja secara maksimal? Selain itu, pemanggilan KPK tentu saja erat kaitannya dengan kredibilitas dan integritas Caimin sendiri. Kalau memang tidak bersalah, yakinlah bahwa pemanggilan KPK terhadap dirinya tidak akan berdampak buruk terhadap posisinya sebagai bakal cawapres. Apalagi pemanggilan dirinya oleh KPK bukan pemeriksaan, melainkan sebatas dimintai keterangan terkait dengan tanggung jawabnya sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009-2014. Bahkan bukan mustahil kalau memang Caimin taat pada proses hukum,
pamor politiknya justru akan semakin cemerlang untuk membuktikan bahwa dirinya merupakan sosok yang bersih dan anti korupsi. Demikian juga para simpatisan dan pendukungnya justru perlu memberikan dorongan dan membesarkan hati Caimin untuk menaati proses hukum yang sedang berjalan. Kalau selalu mengembangkan kecurigaan-kecurigaan dan tuduhan tanpa bukti bahwa KPK telah dijadikan sebagai alat politik, justru malah berpotensi menurunkan elektabilitas Caimin menjelang kontestasi Pilpres 2024. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.